Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai update market crypto. Secara khusus kita akan lebih dalam mengenai altcoin season yang sudah saya janjikan juga gitu ya. Jadi kita akan bahas mengulik mengenai altcoin season, kira-kira bagaimana cara kita benefit gitu ya dari season di market crypto ini juga. Apakah sudah terjadi altcoin season dan lain-lain, kita akan coba bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya. Thank you semuanya untuk supportnya, dan kita mungkin bisa masuk. Mungkin kita targetkan juga 555 likes di video kali ini, jadi triple 5 gitu ya. Jadi bisa pencet tombol like-nya juga. Kita langsung masuk aja ke dalam videonya, karena akan ada beberapa penjelasan mengenai altcoin season juga nih akan kita bahas ya. Nah, kalau kita bahas overall market crypto in general, saat ini memang Bitcoin masih mendominasi market, teman-teman. Bitcoin bahkan sudah menyentuh angka 72.200 ya. Eventually kalau kita lihat mengenai altcoin season sendiri, yang kita mau sebenarnya adalah untuk Bitcoin ini mengalami konsolidasi dulu. Jadi Bitcoin mungkin between di area 70.000 atau 60.000 ya, ranging aja di area itu, baru altcoin bisa catch up performing seperti itu. Saat ini bagaimana secara tren? Saat ini mulai nih beberapa altcoin ada yang mengalami kenaikan gitu ya, tapi menurut saya ini masih belum altcoin season gitu. Kita bahas dulu mengenai Fear and Greed juga ya. Saat ini memang market ini masih di area extreme greed. Jadi kalau teman-teman tanya buy sekarang atau buy nanti, saya lihat ya market ini mungkin masih ada potensi mengalami ada sedikit penurunan. Mungkin minor aja sih teman-teman, mungkin turun 5% gitu ya. Jadi ini teman-teman masih bisa mendapatkan harga-harga altcoin di level-level yang mungkin lebih murah gitu ya, harga lebih terdiskon. Ataupun kalau turun besar pun possible. Jadi ya bisa dibilang lebih baik ada cash, lebih baik ada amunisi, sehingga teman-teman kalau market turun masih bisa untuk membeli kriptonya gitu. Tapi tetap kita mempertahankan exposure di dalam market kripto sendiri, karena generally di dalam bull market ini the trend is up gitu. Jadi tetap kita mau pasti harus ada aset, mau di Bitcoin, mau di altcoin, dan manapun. Oke. Nah, kalau kita bahas mengenai altcoin season index sendiri, saat ini kita di area 55. Jadi kita persis ya di area kisaran tengah-tengah gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, kita bukan di altcoin season ataupun di Bitcoin season. Walaupun nanti saya bahas ya bahwa indikator ini sebenarnya nggak terlalu valid ya, agak sedikit lagging. Tapi nanti kita bahas dulu mengenai altcoin season ini di bagian belakang video, karena saya mau bahas dulu nih, kalau teman-teman tahu ini cukup menarik ya, dimana Nayib Bukele ini adalah presiden El Salvador. Kalau teman-teman tahu di tahun 2021 El Salvador ini melegalkan Bitcoin. Jadi kita mau transaksi ini sudah bisa menggunakan Bitcoin. Dan mereka ini kalau teman-teman tahu Michael Saylor dengan MicroStrategy-nya ini hampir mirip. Karena Nayib Bukele ini mereka sudah profit di Bitcoin, dan profitnya itu kisaran 84 juta ya, 84 juta dolar in profit. Dan mungkin kalau kita lebih tiba-tiba ke 1 juta dolar, dia bisa menjadi salah satu negara yang terkaya ya karena Bitcoin gitu ya, karena mereka holdingnya Bitcoin ya. Dan di sini dia bahas dia ada revenue dari mereka punya program, dari miningnya, lalu dari government service-nya juga gitu. Jadi definitely it's something gitu ya. Nah di sini teman-teman lihat ya, El Salvador Bitcoin Treasury is sitting on 84 million dollars. Jadi 84 juta dolar unrealized profit. Dan mereka belum jual juga gitu ya. Di tahun 2021 Bitcoin gitu ya. Jadi kalau di El Salvador ini ada dua mata uang, Bitcoin dan juga US dollar. Kenapa? Karena mata uangnya El Salvador sendiri terlalu besar. Dia mengalami hyperinflation gitu ya, inflasi yang terlalu tinggi. Jadi mata uangnya nggak ada value gitu. Makanya mereka menggunakan Bitcoin sebagai ya notabene-nya sebagai futures currency masa depan. Dan ini menjadi the first country yang recognize Bitcoin ya sebagai legal tendernya. Nah, berhubungan dengan ini juga ya, El Salvador ini saya menemukan sesuatu menarik ya, di mana CoinEx memang ini cukup unik ya. Dia membuat liburan ya ke El Salvador gitu. Jadi teman-teman bisa berpartisipasi nanti di eventnya CoinEx ini. Jadi teman-teman bisa liburan pergi ke El Salvador gitu ya. Ini negara di Amerika, di benua Amerika gitu, negara kecil. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada beberapa
acaranya nih karena Bitcoin halving juga gitu. Jadi ini untuk kedua orang, teman-teman yang udah punya CoinEx account ataupun teman-teman yang belum punya CoinEx account bisa register. Ya saya akan jelaskan sedikit aja sebelum nanti kita lanjut ke altcoin seasonnya. Ya intinya peraturannya adalah kalau teman-teman yang belum mempunyai CoinEx account bisa daftar, bisa menggunakan link saya juga di deskripsi gitu ya. Ada kodenya MWCX gitu. Nanti saya taruh di deskripsi. Jadi teman-teman klik lalu ya. Teman-teman menggunakan transaksi, intinya minimal transaksi $200 ya. $200 teman-teman mungkin trading futures dengan leverage itu harusnya cukup mudah untuk mendapatkan $200 trading volume, dan teman-teman bisa potensi memenangkan hadiah ini ke El Salvador gitu. Ini untuk teman-teman yang baru gitu ya, minimal $200. Kalau teman-teman yang udah punya CoinEx, teman-teman undang 10 teman gitu ya. Ya 10 teman mungkin share di Telegram, share di grup Discord dan lain-lain, dapetin 10 orang. Lalu 3 dari 10 at least ada perdagangan $100, lalu baru teman-teman eligible gitu ya. Nanti teman-teman taruh account-nya di sini. Ya, taruh account Google CoinEx account teman-teman dengan alamat email di Google Form ini. Nanti saya taruh juga Google Form-nya. Jadi semua detailnya saya taruh di deskripsi kalau teman-teman mau memang liburan ke El Salvador gitu. Ini ada peraturan acaranya juga. Jadi cukup komplit lah teman-teman kalau teman-teman mau ikut liburan ke El Salvador. It's a unique experience sih I think gitu ya. Jadi ini dapat apa? Dapat tiket pesawat gitu ya, pulang pergi plus akomodasi. Jadi hotel. Jadi yang teman-teman tetap harus bayar adalah mungkin living cost di sana gitu ya, mau makan dan lain-lain. Hanya itu doang. Jadi cukup menarik lah kalau teman-teman tertarik untuk liburan. Mungkin kita masuk aja ke altcoins ya. Definitely something interesting juga kalau kita ngomongin altcoin. Sekarang pun kita lihat XRP mulai bergerak nih teman-teman. XRP back in business. Udah lama dia nggak terlalu mengalami pergerakan yang signifikan. Saat ini naik sekitar 12%. Lalu beberapa altcoin yang sebelumnya mengalami kenaikan ada sedikit mengalami koreksi gitu. Nanti di video kali ini saya akan bahas sedikit nih, mungkin beberapa sektor yang cukup menarik yang biar teman-teman lihat juga gitu ya. Dan in the upcoming videos pastinya kita akan bahas mungkin ke altcoin juga yang mungkin teman-teman bisa highlight ya, ataupun hidden gems. Oke. Kalau ngomongin membahas mengenai altcoin season, biasanya ya altcoin season itu terjadi ketika Bitcoin hit level top. Yang saya bilang kita punya Bitcoin ini mengalami konsolidasi. Jadi kalau kita lihat teman-teman di tahun 2018 alt season itu terjadi pada saat Bitcoin hit topnya mereka. Ya, sorry bukan topnya Bitcoin. Lalu dia konsolidasi selama mungkin 4 minggu, 5 mingguan di area ini. Nah, altcoin season ini terjadi. Ya, jadi terjadi pada saat alt season itu gitu ya. Pada saat terjadi alt season, altcoin naiknya parabolik gitu. Jadi teman-teman bisa lihat mungkin nggak akan terjadi pullback seperti yang kita alami saat ini. Ini kita pullback seperti 10%, 6%, ya ini belum altcoin season. Karena pada saat altcoin season rata-rata altcoin naik 20%, besokannya orang-orang kira kita bakal turun, dia naik lagi. Kira-kira seperti itu, parabolic movement. Di 2021 kita juga mengalami di kisaran bulan Maret dan April. Ini saya cukup ingat gitu di tahun 2021 ini yang lead the alt season itu salah satunya adalah Dogecoin. Jadi Dogecoin naik terus gitu, tiap hari naik. Jadi mungkin cukup hype gitu ya ini alt season 2021. Nah, karena kita sudah membuat high gitu ya, there is a potential sebenarnya alt season ini bisa terjadi juga nih di upcoming weeks ya. Jadi dalam beberapa minggu ke depan untuk altcoin start to move lah istilahnya. Jadi definitely something to watch gitu kalau menurut saya. Jadi harusnya video ini belum telat nih teman-teman kalau belum teman-teman belum ada posisi di altcoin. Oke. Nah, sekarang kita bahas mengenai yang tadi saya bilang, altcoin season index. Indeks ini sebenarnya nggak terlalu valid karena kalau teman-teman perhatikan, indeks ini mengukur ya, dia akan membahas bahwa kita mengalami alt season pada saat 75% of the top 50 coins perform better than Bitcoin. Jadi 75% ya, top 50 yang kripto-kripto yang paling besar, 50 kripto paling besar gitu ya, lebih bagus secara performanya dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, selama 90 hari terakhir. Jadi, kalau teman-teman lihat kita sudah masuki alt season di sini, basically ini cukup lagging gitu. Ya, yang saya bisa bahas. Jadi pada saat dia udah naik di area ini, berarti sebenarnya alt season ini udah terjadi mungkin 2 minggu, sebulan sebelumnya gitu. Jadi kita memposisikan diri kita sebelum indikator ini berkata kita udah di alt season.
Oke. Jadi sebenarnya ini for me it's a good time sih. Kalau teman-teman mau lihat beli apa di saat ini, mungkin look to altcoins gitu. Nah, pertanyaannya yang pasti adalah altcoin apa yang akan performing paling bagus gitu. Nah, nanti mungkin kita bahas nextnya di beberapa video yang mungkin yang menurut saya ini cukup berpotensi dan lain-lain, karena nggak bisa dibahas di satu video khusus. Oke, kalau kita bahas di sini ya, satu hal nih dari Max BTC, di sini dia juga bahas biasanya abis Bitcoin movement, Ethereum start to move juga, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Ethereum ini sempat movement di tahun 2021 cukup besar ya kenaikannya. Nah, kalau menurut dia, Ethereum di tahun 2024 ini mungkin bisa terjadi juga possible movementnya, walaupun sebenarnya menurut saya ini cukup ya eksponensial kembali lagi. Tapi Ethereum punya market cap ini kan sudah cukup tinggi gitu ya. Di sini target dia bisa sampai kisaran 11.000 bahkan sampai 14.800 menggunakan Fibonacci retracement ya. Tapi satu hal yang saya perhatikan sebenarnya yang cukup menarik adalah bisa jadi di cycle gitu ya. It's not Ethereum ya, mungkin Ethereum tetap akan naik gitu ya. Mungkin possible ke 10.000, tapi yang saya lihat Solana is quite interesting gitu. Jadi mungkin di cycle ini justru ya Solana gaining the attention yang dia butuhkan. Karena Solana pun secara market cap ini masih cukup rendah gitu. Jadi something to watch. Tapi bisa jadi this move happen karena ada Dencun update. Tapi sebenarnya Dencun update EIP 4844 itu lebih beneficial ke layer 2-nya Ethereum gitu. Jadi bukan di Ethereum-nya tapi ke layer 2 Ethereum ya kalau menurut saya. Jadi ya teman-teman, seperti di video sebelumnya saya sempat bahas layer 2 Ethereum cukup menarik juga. Nah, tapi kita ngomongin sekarang mengenai altcoin season secara grafik ya. Oke. Nah, kita bahas mengenai grafik ini. Ini cukup menarik nih teman-teman. Jadi di sini saya highlight beberapa hal ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah yang warna kuning di sini. Jadi yang warna kuning ini adalah pada saat Bitcoin kembali menyentuh all time high-nya gitu. Jadi di sini sekali kita terjadi di April, lalu di sini kita terjadi di bulan 2020. Ini all time high sebelumnya. Lalu kita juga alami sebenarnya ini cukup bawah gitu ya. Di sini di area cycle 2017 nih. Nah, di sini 2017. Ini pada saat Bitcoin menyentuh all time high-nya yang sebelumnya gitu technically ini. Nah, jadi kita ada 3 circle ya, tiga lingkaran yang kita bisa perhatikan. Nah, yang saya mau lihat adalah reaksi altcoins gitu. Nah, reaksi altcoins paling bagus kita mengambil apa? Kita mengambil yang namanya Bitcoin dominance. Jadi teman-teman lihat dari sini Bitcoin dominance. Bitcoin dominance ini kan mengukur dominasi Bitcoin. Jadi kalau misalnya Bitcoin dominance mengalami penurunan, artinya altcoin mereka perform better. Ya, lebih bagus dibandingkan dengan Bitcoin. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini. Ini saya gabungkan. Mungkin teman-teman sedikit bingung. Ini saya ganti warna mungkin ke warna orange. Nah, ini Bitcoin dominance-nya. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan. Untuk Bitcoin dominance, this is something kita bisa watch ya. Kita nggak akan perhatikan yang warna atau titik kita di saat ini. Kita lihat yang sebelumnya, apa yang terjadi gitu ya. Kalau teman-teman lihat ya di area bawah sini, sorry, ini kita ada new 2 pin gitu ya. Nah, di area ini kita lihat nih, pada saat Bitcoin hit previous all time high-nya ya, yang di area ini dia hit previous all time high, what happened ke dalam Bitcoin dominance start to go down. Ya, Bitcoin dominance mulai mengalami penurunan. Makanya altcoin performing. Dan kita lihat lagi di circle yang ini. Pada saat Bitcoin hit all time high-nya yang sebelumnya, yang terjadi adalah Bitcoin dominance juga mengalami penurunan. Ya, jadi makanya saya mencapai sebuah konklusi kalau misalnya pattern ini kembali lagi gitu ya. Saat Bitcoin sudah hit all time high-nya di sini, there is a potential di dalam upcoming weeks gitu ya, dalam beberapa minggu ke depan, potensi sebenarnya Bitcoin dominance ini untuk mengalami penurunan juga. Saat ini di area 54%. Jadi kita lihat aja dalam beberapa minggu ke depan apakah Bitcoin dominance mulai starting to go down atau tidak gitu. Karena kita lihat dalam previous cycle-nya ini cukup menarik gitu ya. Rata-rata mengalami penurunan atau switch pivot point-nya mulai berubah ketika ya dia udah hit previous all time high-nya.
gitu. Walaupun memang siklus ini kan cukup berbeda, di mana Bitcoin making all time high before halving gitu. Jadi definitely ini sesuatu yang kita bisa perhatikan. Ya kalau saya pribadi prefer untuk posisi di altcoin. Nextnya juga sebenarnya satu hal yang kita bisa lihat juga adalah di others. Jadi ini adalah market cap crypto tapi excluding top 10. Jadi ini benar-benar altcoin banget nih. Jadi top 10 crypto nggak termasuk nih gitu ya. Nah, kalau kita lihat di others sendiri gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rata-rata kita lihat di sini kita push up ya dalam beberapa minggu terakhir dan kita sudah di area last resistance. Ya, bisa dibilang ini resistance terakhir yang cukup strong kalau menurut saya. Jadi mungkin kita akan konsolidasi 1-2 minggu ke depan ya. Atau mungkin kita bisa push ya. Let's say kita karena ini hit resistance, jadi kita mungkin melihat oke, let's say dia pullback gitu ya. Tapi pada saat dia starting untuk mulai mengalami kenaikan, breaking this resistance, ini mungkin adalah potensi tanda-tanda altcoin season start to come back. Mulai mengalami kenaikan ya. Jangan salah, teman-teman lihat altcoin season sebelumnya, apa yang terjadi nih? Tuh, ini naik beberapa minggu berturut-turut nih. Ya, jadi benar-benar non-stop. Ya, ini yang saya lihat, ini benar-benar nggak ada konsolidasinya gitu. Ini walaupun konsolidasi pelan-pelan, tapi pelan-pelannya tuh rata-rata trending up. Jadi don't miss this gitu ya. Nah, sedikit juga kita bahas beberapa altcoin yang cukup menarik, sektor sebenarnya yang cukup menarik di altcoin season ini yang saya perhatikan juga. Jadi teman-teman nggak miss kalau teman-teman mau lihat. Tapi kembali lagi, do your own research and disclaimer on juga. By the way, kalau teman-teman nonton sampai segmen video ini bisa komen diamond gitu ya. Karena kita holder juga, jadi diamond di emoji bisa komen diamond or kasih emoji diamond gitu ya. Dan jangan lupa untuk like videonya juga. Nah, kita bahas. Yang pertama adalah menurut saya adalah layer 1 ya, layer 1 coins dengan smart contract-nya. Ini adalah safe choice untuk beberapa altcoins seperti Solana, Avalanche, Near Protocol juga sempat udah hype juga. Ini kenaikannya udah 60% teman-teman ya. Atom dan HBAR juga cukup menarik. Jadi teman-teman bisa perhatikan layer 1 ini lebih ke arah safe choice. Lalu next up AI mulai ada koreksi nih teman-teman. Jadi pada saat AI, karena ini kan dia lagi hype nih. Pada saat hype-nya mulai mengalami penurunan, definitely teman-teman bisa perhatikan AI coins juga. Gitu. Lalu kalau AI ini sedikit ada relasi ke DePIN ya. DePIN ini adalah Decentralized Physical Infrastructure Network. Jadi seperti Render, Filecoin, Arweave, Theta ini masuknya ke DePIN. Jadi bisa jadi ini menjadi spillover effect juga dari AI. Jadi ini definitely something to watch juga untuk DePIN sector. Lalu one more I have yang ini cukup menarik ya, kalau menurut saya yang saat ini menarik justru bisa jadi the next rotation itu masuknya ke dalam gaming coin gitu teman-teman. Jadi yang infrastructure gaming, crypto gaming, GameFi gitu ya, atau metaverse itu cukup menarik. Teman-teman bisa lihat mereka punya strength seperti Pixel, Gala, ini cukup strong dalam beberapa hari terakhir. Jadi definitely something to watch di minggu ini atau upcoming weeks. Mungkin pada saat dia push up seperti ini yang akan mengalami kenaikan lebih besar itu di gaming coin gitu. Jadi ya ini yang saya perhatikan juga, gaming. Dan my next small big bet sebenarnya itu adalah di real world asset sector ya, RWA ya, RWA lah kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, real world asset sector yang menurut saya ini belum terlalu booming, tapi orang-orang sudah memposisikan dirinya untuk sektor ini akan hype lah nantinya, seperti Ondo, Centrifuge, Pendle. Ini cukup menarik dan pastinya saya nggak ada di sini, tapi dalam meme coin juga teman-teman bisa perhatikan ya. Pada saat meme coin pullback bisa start untuk adding up, karena kita lihat pada saat meme coin hype langsung naik ratusan %. Mungkin nanti saya akan bikin video khusus untuk meme coin, top 3 meme coin saya. Tapi itu dulu aja untuk update market crypto hari ini ya. Kita membahas sedikit mengenai alt seasons juga. Hopefully ini membantu semua teman-teman. Jangan lupa komen diamondnya di kolom komentar dan juga like videonya. 555 ya, 550 like secara target. Dan sekali lagi thank you semua for watching and we will see you in the next video. Bye bye.